Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Putri Nuromsari dari kelompok 4 dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hasil kerja diskusi kami. Sebelumnya untuk anggota kelompok dari kelompok 4 itu sekian ya. Ini terdiri dari 10 anak dan untuk ketua kelompoknya itu si Mas Rizky Hidayanto. Oke, langsung masuk ke topiknya. Yang pertama saya akan sedikit menjelaskan tentang data umum bangunan. Untuk nama bangunan tersendiri kita beri nama Widodari Building. Dan bangunan ini kami rancang nanti sebagai Fakultas Pendidikan Universitas Tidar. Untuk lokasinya tersendiri itu berada di Jalan Pemuda nomor 29/33 Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang dan Jawa Tengah. Untuk luas lahannya itu sebesar 12.000 meter persegi. Sedangkan untuk luas bangunannya itu sebesar 4.824 meter persegi. Untuk konsep perancangannya, pertama kami membuat poster bangunan atau poster aspek-aspek bangunan tersebut. Itu terdiri dari filosofi bangunan, dari set plan, dari denah bangunan, peraturan terkait yang kami gunakan, potongan bangunan, dan masa bangunan. Dan selanjutnya ini adalah gambaran untuk konsep 3D bangunan sebagai berikut. Selanjutnya ini untuk blok masa bangunan untuk yang lantai 1, lantai 2 seperti ini. Untuk yang lantai 3 dan 4. Selanjutnya kita masuk pada prarancangan analisis bangunan hijau. Untuk prarancangan analisis bangunan hijau, kami menggunakan peraturan PUPR nomor 21 tahun 2021 tentang bangunan hijau. Nah, di sini ini kami langsung masuk pada pengisian tabel aspek-aspek atau kriteria untuk bangunan hijau. Dan setiap kriteria, setiap aspek itu memiliki poin tersendiri. Contoh salah satunya itu untuk penyediaan lahan parkir. Untuk penyediaan lahan parkir itu ada kriteria gedung direncanakan memiliki lahan parkir kurang dari sama dengan 20% dari gross floor area. Gross floor area yang diizinkan atau memiliki sistem parkir mekanis kurang lebih sama dengan 10% dari GFA dan pada perancangan bangunan kami memiliki kriteria tersebut. Makanya untuk penyedia lahan parkir pada poin A kami mendapatkan poin 2 dan seterusnya. Ada juga beberapa aspek yang kami tidak ada di prarancangan bangunan tersebut. Nah, untuk semua poin ini berjumlah 100 sebentar, mohon maaf. Berjumlah 165. 165 ini merupakan poin bulatnya atau poin sempurnanya. Dan dari rancangan bangunan kami mendapatkan poin sebanyak 98%. Dari poin ini kami selanjutnya menghitung untuk presentasi penilaian pada bangunan hijau tersebut. Dengan rumus poin aktual dibagi poin maksimum atau sigma poin aktual dibagi sigma poin maksimum dikali dengan 100%. Untuk sigma poin aktual kami mendapatkan 98 poin dan untuk yang maksimum itu kan totalnya ada 165 poin.
Nah, dari 98/165 dikali 100% itu kami mendapatkan sebanyak 59,39%. Nah, dari angka tersebut, ini termasuk dalam predikat gold atau emas. Predikat gold atau emas itu merupakan predikat yang digolongkan sebagai dia merupakan green building. Atau untuk perancangan bangunan ini kami sudah memenuhi kriteria green building dan bisa dikatakan bangunan ini merupakan bangunan green building. Selanjutnya di peraturan PUPR nomor 21 tahun 2021 ini juga menghitung lahan hijaunya. Lahan hijau yang tersedia di kami itu ada 2 buah taman, ada danau, dan hutan mini dengan luas lahan hijau secara keseluruhan itu totalnya ada 8.089,39 meter persegi. Selanjutnya untuk area hijau sendiri ini dari konversi semuanya dia ada 67,41%. Dari luas lahannya itu kan tadi 12.000 ya, berarti 67,41% dari 12.000-nya itu udah termasuk area hijaunya. Dan selanjutnya ini untuk perhitungan pengelolaan tapak dengan nilai albedo itu kita dapat dari peraturan yang terkait, yaitu PUPR nomor 21 tahun 2021. Nah, untuk kesimpulan dari perhitungan yang kami lakukan di atas, dapat disimpulkan bahwa bangunan yang kami rancang sudah termasuk dalam kriteria green building atau bangunan hijau. Dengan presentase penilaian sebanyak 59,39%. Dan untuk aspek-aspek menurut peraturan PUPR nomor 21 tahun 2021 itu sudah memenuhi standar seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Silva untuk prarancangan analisis koefisien bangunan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Materi yang selanjutnya yaitu data rancangan analisa koefisien bangunan. Yang pertama, koefisien dasar bangunan atau KDB. Koefisien dasar bangunan KDB adalah nilai persentase yang diperoleh setelah membandingkan luas lantai dasar dengan luas tanah. Jadi, KDB menyatakan perbandingan total maksimal dari luas lantai struktur bangunan yang Anda dirikan terhadap luas tanah yang dimiliki. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2004 Pasal 29 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota RDTRK Kota Semarang diperoleh nilai KDB sebagai berikut. Bangunan kami yaitu termasuk fasilitas umum, yaitu pendidikan. KDB yang direncanakan adalah 60%. Untuk mencari KDB yaitu nilai KDB dikali luas tanah. Nilai KDB 60% dan luas tanah 12.000 sehingga hasilnya 4.800 meter persegi. Yang kedua ada koefisien lantai bangunan atau KLB. Koefisien lantai bangunan atau KLB adalah angka persentase perbandingan antara jumlah seluruh luas lantai bangunan yang bisa dibangun dengan luas lahan yang tersedia. Atau dalam istilah mudahnya KLB adalah batas aman maksimal jumlah lantai bangunan yang diperolehkan untuk dibangun di suatu lahan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2004, Pasal 33 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota RDTRK Kota Semarang diperoleh KLB sebagai berikut. Fasilitas umum pendidikan maksimal 5 lantai dan KLB 3. Total luas lantai sama dengan luas lahan dikali KLB. Luas lahan yaitu 12.000
dan nilai KLB yaitu 3 sehingga diperoleh 36.000 meter persegi. Yang ketiga ada garis sempadan bangunan atau GSB. Cara mengukur luas GSB garis sempadan bangunan ialah AS atau garis tengah jalan, tepi pantai, tepi sungai, rel kereta api, dan atau juga jaringan tegangan tinggi. Untuk faktor yang menentukan GSB ialah letak atau tempat dari lokasi bangunan tersebut berdiri. Rumah yang letaknya di pinggir jalan, maka GSB-nya ditentukan oleh fungsi serta kelas jalan. Untuk lingkungan permukiman, standarnya ialah berkisar antara 3 sampai dengan 5 meter. Untuk bangunan kita, prarancangannya kita mengambil 3 meter. Yang keempat, ada koefisien tapak basement atau KTB. Koefisien tapak basement atau KTB adalah angka persentase perbandingan antara luas tapak basement dengan luas tanah berpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana tata ruang dan tata bangunan yang ada. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 17 Tahun 2017. Untuk kelompok kami tidak ada KTP karena desain bangunan gedung tidak ada basement untuk lokasi parkir. Desain bangunan gedung kelompok kami untuk lahan parkir berada di depan gedung. Yang kelima ada koefisien dasar hijau. Koefisien daerah hijau atau KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan atau penghijauan dan luas lahan atau bidang tanah yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 17 Tahun 2017. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang penataan ruang terbuka hijau atau RTK dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2004 Rencana Detail Tata Ruang Kota atau RDTRK Kota Semarang Wilayah 1 yaitu Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Timur, dan Kecamatan Semarang Selatan. Dapat disimpulkan, besaran koefisien daerah hijau atau KDH ditentukan 20%. Yang keenam, tinggi bangunan. Ketinggian bangunan adalah berapa lantai yang diizinkan di area tersebut yang dapat dibangun. Ketinggian bangunan ini sebenarnya hanya untuk menciptakan scalan lingkungan yang diharapkan. Yang sering terjadi di lapangan adalah ketinggian bangunan melebihi dari yang ditentukan. Secara sistematis, TP atau jumlah lantai bangunan dapat dinyatakan dalam persamaan jumlah lantai bangunan sama dengan KLB banding KDB. TP sama dengan 24.000 banding 36.000, sehingga TP sama dengan 2 banding 3. Tinggi bangunan Widodari Building adalah 16 meter. Berikut merupakan rekap hasil perhitungan. Yang pertama ada KDB. Rumusnya yaitu nilai KDB kali luas tanah. Hasil perhitungan 7.200 meter persegi untuk maksimal pembangunan, sisanya 4.800 meter persegi untuk RPH. Peraturan yang digunakan, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2004, Pasal 29 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota RDTRK, Kota Semarang. Yang kedua, KLB dengan rumus total luas lantai sama dengan luas lahan kali KLB. Hasil hitung yaitu 24.000 meter persegi. Peraturan yang digunakan, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2004, Pasal 33 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota RDTRK Kota Semarang. Yang ketiga yaitu GSB dengan rumus sesuai lokasi dan peraturan yang ada. Hasil hitung yaitu umumnya 3 meter. Peraturan yang digunakan, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2004, Pasal 35
Pasal 35 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota RDTRK Kota Semarang. Yang keempat yaitu TB dengan level 16 meter. Yang kelima yaitu KTB tidak ada dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 17 Tahun 2017. Yang keenam yaitu KDH dengan rumus kawasan dengan KDP 60%, maka besaran KDH ditentukan 20%. Hasil perhitungan yaitu 20%. Peraturan yang digunakan yang pertama ada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2004, Rencana Detail Tata Ruang Kota RDTRK Kota Semarang Wilayah 1. Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Timur, dan Kecamatan Semarang Selatan tahun 2000 sampai 2010. Peraturan kedua yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 17 Tahun 2017. Yang ketiga yaitu Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang penataan ruang terbuka hijau atau RTH. Berikut ada dokumen dari prarancangan kelompok kami. Yang pertama ada gambar set plan dari kelompok kami, yaitu ini gedung perkuliahan, depan ada area parkir, kiri kanan ada taman, dan juga di sini ada hutan mini, dan juga di sini ada danau. Untuk jalan depannya yaitu Jalan Kedingian, dan sampingnya Jalan Pemuda, dan juga Jalan Imam Bonjol. Selanjutnya ada Denah Kusen lantai 1, Denah Kusen lantai 2, Denah Kusen lantai 3, Denah Kusen lantai 4, dan ada detail kusen. Lalu ada gambar denah fondasi, roof dan kolong, tampak depan dari gedung bidadari building, tampak belakang dari gedung bidadari building, tampak samping kanan dan kiri dari gedung bidadari building, potongan memanjang, dan terakhir potongan melintang. Yang presentasi dari kelompok kami, apabila ada kesalahan kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.